Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai laporan keuangan arus kas perusahaan jasa dari PT Garuda Indonesia. Jadi perkenalkan, nama saya Novita Kristina Simanjorang, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Fauzia Audrey Juliar. Dan perkenalkan, nama saya Dian Kartika Selaban. Oke, next. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode dari buku yang bersangkutan. Laporan keuangan dapat diartikan sebagai sebuah catatan informasi keuangan yang terdapat di suatu perusahaan. Laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menggambarkan aktivitas dan kinerja keuangan perusahaan. Tujuan dari laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau penanggung-jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kemudian di sini ada tujuan laporan keuangan yang pertama, yaitu memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi yang diperlukan tentang perubahan harta dan kewajiban. Kemudian yang terakhir yaitu mengungkapkan informasi relevan yang dibutuhkan para pemakai laporan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fauzia. Baik, untuk manfaat laporan keuangan. Manfaat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan sesuai prinsip-prinsip akuntansi, yaitu yang pertama, menyediakan informasi tentang posisi keuangan sesuai hakikat akuntansi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan ekonomi. Lalu selanjutnya yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pemakai yang berpengaruh terhadap transaksi keuangan dan terkadang juga bisa menyajikan informasi non-keuangan. Yang ketiga, yaitu untuk menunjukkan kinerja manajemen atau pertanggungjawaban manajemen terhadap sumber daya yang dipercayakan kepada pihak manajemen. Pengguna laporan keuangan atau pemilik perusahaan dan direksi yang kinerja atau pertanggungjawaban manajemen sehingga pemilik modal bisa membuat keputusan ekonomi untuk menahan atau menjual investasi di dalam perusahaan. Keputusan yang dibuat biasanya juga dilakukan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Keempat, yaitu menyediakan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada masa kini dalam satu periode, sehingga pihak internal perusahaan bisa melakukan keputusan untuk pembaharuan aset atau mempertahankan yang ada. Lalu yang kelima, untuk menyediakan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban serta modal yang dimiliki perusahaan pada masa kini. Jika modal dirasa tidak cukup, maka pihak internal harus melakukan berbagai upaya agar banyak investor yang menanamkan modal di perusahaan tersebut. Yang keenam, yaitu menyediakan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode, sehingga jika terjadi penurunan pendapatan, maka harus dilakukan peningkatan promosi agar penjualan semakin meningkat. Next. Untuk jenis-jenis laporan keuangan.
Yang pertama yaitu adanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini berfungsi untuk memperlihatkan atau mengetahui besar keuntungan atau kerugian yang dialami oleh perusahaan. Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jika lebih banyak pemasukan dibandingkan dengan pengeluaran, maka disebut laba perusahaan. Jika sebaliknya, jika yang lebih besar adalah pengeluaran, maka perusahaan rugi. Lalu selanjutnya yaitu laporan arus kas yang kita bahas sekarang. Laporan ini juga disebut dengan laporan cash flow, yaitu berfungsi untuk menunjukkan besar aliran masuk dan keluar kas perusahaan. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator jumlah arus kas pada periode yang akan datang. Tujuan dari laporan arus kas adalah untuk mengetahui perputaran uang sebelumnya. Laporan arus kas sebagai bahan evaluasi yang penting karena menjadi penentu sistem perputaran uang di periode selanjutnya yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan memberikan informasi tentang jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan selama periode tertentu. Pengguna laporan ini dapat melihat perubahan yang terjadi pada modal dan penyebab perubahan yang terjadi. Untuk membuat laporan ini dibutuhkan data laba rugi perusahaan dalam satu periode. Laporan perubahan modal berisi tentang data-data modal perusahaan. Selanjutnya yaitu laporan neraca. Untuk laporan neraca ini bertujuan untuk melihat kondisi, posisi, serta informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode. Laporan neraca berisi tentang data-data keuangan perusahaan yang lebih detail dibandingkan dengan laporan sebelumnya. Pengguna laporan neraca ini bisa melihat beberapa data penting seperti kewajiban, ekuitas, jumlah aset perusahaan, dan modal perusahaan. Dengan begitu, secara keseluruhan memiliki tiga elemen, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Di laporan ini juga diinputkan aktiva, kewajiban, dan juga modal. Intinya, laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Ini juga dibuat dalam waktu tertentu yang normalnya adalah 1 tahun sekali. Tujuannya untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya. Yang kelima, yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan ini sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib, hanya untuk memberikan kejelasan kepada mereka yang membutuhkannya tanpa memiliki informasi yang ditempatkan di kolom pernyataan. Dengan demikian, informasi yang termasuk dalam catatan atas laporan keuangan seringkali penting karena dapat mengungkapkan masalah mendasar terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Dian. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi laporan keuangan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah bentuk laporan berisi rincian atau catatan dari setiap transaksi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Laporan arus kas disusun secara sistematis serta berurutan sesuai waktu terjadi transaksi. Laporan keuangan pengeluaran yang dicatat biasanya seperti utang, beban, atau pengambilan prive. Sedangkan untuk pemasukan berupa pendapatan tunai atau pendapatan yang lainnya. Berikutnya, adapun komponen-komponen laporan keuangan arus kas terdiri dari 3 komponen. Di antaranya yang pertama yaitu arus kas dari kegiatan operasi. Arus kas yang berasal dari transaksi kegiatan itu sendiri, biasanya berupa pemasukan dan pengeluaran perusahaan, seperti penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan sebagainya. Yang kedua ada arus kas dari kegiatan investasi. Sama halnya dengan arus kas dari kegiatan operasi,
Arus kas dari kegiatan investasi juga berupa pemasukan dan pengeluaran. Arus kas ini memengaruhi investasi dalam aset non-lancar. Kegiatan investasi ini berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva perusahaan. Contohnya, seperti transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap, seperti peralatan dan perlengkapan. Yang ketiga yaitu ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan berasal dari transaksi yang memengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Umumnya transaksi mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga ekuitas dan utang. Contohnya, penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Berikutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya, Fauzia. Baik, ini merupakan contoh laporan arus kas perusahaan jasa dari PT Garuda Indonesia. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari aktivitas operasi. Yang pertama, penerimaan dari pelanggan sebesar Rp1.695.696.020 di posisi debit. Untuk tahun 2018 sebesar Rp1.782.142. Lalu selanjutnya, untuk pembayaran kas dari aktivitas operasi. Pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa sebesar Rp805 juta, Rp469.872 di posisi kredit. Lalu untuk tahun 2018 sebesar Rp809.374.823 di posisi kredit. Selanjutnya, pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp121.518.383 di posisi kredit. Lalu untuk tahun 2018 sebesar Rp124.074.683 di posisi kredit. Lalu kas diperoleh dari atau digunakan untuk operasi sebesar Rp212.707.765 di posisi debit. Lalu untuk tahun 2018 sebesar Rp15.867.364 di posisi kredit. Selanjutnya, pembayaran bunga dari aktivitas operasi sebesar Rp15.252.702 di posisi kredit. Untuk tahun 2018 sebesar Rp15.120.078 di posisi kredit. Selanjutnya, penerimaan pengembalian atau pembayaran pajak penghasilan dari aktivitas operasi sebesar Rp1.676.055 di posisi kredit. Lalu untuk tahun 2018 sebesar Rp5.486.108 di posisi kredit. Lalu untuk arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas yang diperoleh dari digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp211.779.008 di posisi debit. Lalu untuk tahun 2018 sebesar Rp34.473.550 di posisi kredit. Lalu yang terakhir yaitu total atau jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2019 besar Rp211.779.008 di posisi debit.
Lalu untuk tahun 2018 sebesar Rp36.473.550. Baik, untuk arus kas dari aktivitas investasi akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Novita. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama yaitu penerimaan dari pengeluaran untuk dana pemeliharaan pesawat pada tahun 2019 sebesar Rp13.347.727 berada di posisi kredit. Kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp92.703.106 berada di posisi kredit. Kemudian yang kedua, pembayaran uang muka pembelian aset tetap pada tahun 2019 sebesar Rp62.762 berada di posisi kredit. Kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp120.103. Selanjutnya penerimaan dari penjualan aset tetap pada tahun 2019 sebesar Rp584.270 berada di posisi debit. Pada tahun 2018 sebesar Rp140 berada di posisi debit. Selanjutnya yaitu pembayaran untuk perolehan aset tetap berada di posisi kredit sebesar Rp951.560. Kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp6.541.316 berada di posisi kredit. Selanjutnya yaitu penerimaan dividen dari aktivitas investasi yaitu sebesar Rp296.866 berada di posisi debit. Selanjutnya pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp496.020 berada di posisi debit. Kemudian penerimaan bunga dari aktivitas investasi yaitu sebesar Rp1.025.000 berada di posisi debit. Selanjutnya di tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.135.528 yaitu berada di posisi debit. Selanjutnya yaitu penerimaan pengeluaran kas lainnya dari aktivitas investasi berada di posisi debit sebesar Rp10.729.213. Kemudian di tahun 2018 yaitu sebesar Rp554.421 berada di posisi debit. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah dari arus kas bersih yang diperoleh dari yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp1.726.570 berada di posisi kredit. Itu merupakan pada tahun 2019 dan di tahun 2018 yaitu sebesar Rp97.178.416 berada di posisi kredit. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Dian. Baik, selanjutnya saya akan membahas dari arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama ada penerimaan pinjaman bank pada posisi debit sebesar Rp388.284.342 dan pada tahun 2018 sebesar Rp599.468.466 di posisi debit. Selanjutnya pembayaran pinjaman bank sebesar Rp514.706.671 pada posisi kredit dan pada tahun 2018 sebesar Rp466.717.137 pada posisi kredit.
Selanjutnya, pencairan penempatan dana yang dibatasi penggunaannya dari aktivitas pendanaan, yaitu sebesar Rp332.904 pada posisi debit, dan pada tahun 2018 sebesar Rp1.182.257 pada posisi debit. Selanjutnya, penerimaan pengeluaran kas lainnya dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.815.237 pada posisi kredit, dan pada tahun 2018 sebesar Rp434.982 pada posisi kredit. Selanjutnya, jumlah arus kas bersih yang diperoleh digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp125.104.662 dan pada tahun 2018 sebesar Rp133.498.604 pada posisi debit. Selanjutnya, jumlah kenaikan penurunan bersih kas dan setara kas sebesar Rp84.947.776 pada posisi debit, dan pada tahun 2018 sebesar Rp153.362 pada posisi kredit. Yang berikutnya yaitu kas dan setara kas arus kas awal periode sebesar Rp251.188.737 pada posisi debit, dan pada tahun 2018 sebesar Rp305.717.850 pada posisi debit. Selanjutnya, efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas sebesar Rp1.003.109 pada posisi debit, dan pada tahun 2018 sebesar Rp489.508 pada posisi kredit. Selanjutnya, kas dan setara kas arus kas akhir periode sebesar Rp337.139.622 pada posisi debit, dan pada tahun 2018 sebesar Rp305.074.980 pada posisi debit. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.